Guys, kita juga ada kabar terbaru tentang kondisi COVID-19 di Australia. Kabarnya di sana kasus COVID-19 mulai meledak lagi. Ada bersama kita rekan dari Sydney, Australia, Moga Aziz. Halo Mas Aziz. Halo, apa kabar? Baik Mas Aziz, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sekarang di Australia nih? Baik, sekarang lagi mulai badai nih seminggu ini. Oke, badai kayak gimana nih? Badai, angin kencang dan di beberapa bagian di New South Wales juga ada yang hujan es. Hmm, Jadi sekarang di rumah kami udah mulai gelap. oke. Jadi cuaca udah mulai ini ya, udah mulai dingin di sana. Oh, sebenarnya udah masuk spring ya, apa namanya musim semi. Tapi Oh, biasanya musim perubahan cuaca gini cuacanya ekstrim. oke. Kalau dengan kondisi pandemi di sana nih, seperti apa dia? Mmm, Saat ini bagian New South Wales, terutama Sydney, sudah mulai, trennya sudah mulai menurun ya. Namun di bagian, Victoria, ya Iya. Melbourne, itu sudah malah melonjak. Hmm. Biasanya Sydney itu sekitar 1.200, 1.000 itu, cuma sekarang udah mulai 800. Namun di, eee Melbourne anehnya mulai naik sekarang, saya baca udah mulai 1.400-an itu. Hmm. Alasan dari naik itu apa, Mas Moga? Eh, Ya masih dalam investigasi, cuman ada beberapa spekulasi bahwa kejadian kenaikan di Melbourne itu berakibat dari demo besar-besaran yang dilakukan beberapa banyak orang di minggu lalu. Oh, Dan oke. iya, temanya temanya protes itu sebenarnya cuma anti vaksinasi saja. Mm-mm. Mhm. Tapi karena ramai gitu mungkin akhirnya meledak lagi kasusnya. Iya betul, karena mereka-mereka itu juga punya alasan bahwa vaksin itu tidak boleh diwajibkan. Memang tidak diwajibkan, memang. Cuman Hmm. yang mewajibkan justru sekarang yang jadi isu adalah yang mewajibkan adalah tempat kerja mereka. Iya, perusahaan-perusahaan sendiri Iya ya yang betul. mewajibkan. Iya. Oke. Kalau begitu, apakah aturan jaga jarak juga kembali diperketat dengan meledaknya kasus yang ada di Melbourne? Sebenarnya jaga jarak itu belum belum pernah dicabut ya dari awal pandemik ya. Sampai Mm-mm. sampai sekarang pun jaga jarak masih ada gitu. Cuman yang kerasa berbeda seperti di Sydney itu di outdoor masih harus pakai masker. Sebelumnya belum, tidak perlu. Iya, sebelumnya kan masih bisa bebas ya tidak bermasker, tapi sekarang melihat kondisinya lagi mulai naik kasus, akhirnya warga kembali diwajibkan untuk bermasker di sana. Iya, Kalau betul. untuk lockdown, apakah juga akan diberlakukan? Artinya ada jam malam, dan gitu nggak boleh keluar kalau misalkan bukan untuk kebutuhan yang pokok. Untuk New South Wales ya, untuk Sydney itu sudah berlaku dari 2 bulan yang lalu. Jam malam tidak boleh keluar dari rumah setelah jam 9 malam. Terus pembatasan pergerakan manusia mulai bahkan untuk keluar rumah saja seperti shopping itu hanya hanya dibatasi untuk satu orang. Hmm. Terus olahraga hanya dibatasi hanya 1 jam saja gitu. Namun Mm-mm. sekarang lagi sudah agak mulai lega ya karena warga boleh keluar dari rumah tidak berlakukan aturan 5 kilometer dari rumah. Artinya kita bisa lebih dari 5 kilometer dari rumah asal Mm-mm. masih dalam lingkungan konsil. Konsil itu seperti apa ya? Kabupaten seperti kayaknya. Oh, artinya nggak keluar dari daerah mereka lah ya. Betul, heeh. Kalau untuk denda atau hukuman itu apakah juga tetap dikenakan kepada warga? Oh, berat. Saya Berat. ya saya baca
ada statement dari polisi, pimpinan polisi di sini, dia bilang selama karirnya dia, Iya, eh, tilang ini tilang terbesar yang selama yang saya pernah lihat. keluar dikit tilang, keluar apa tilang gitu ya. Betul. Nah, ini juga yang jadi menarik di sini adalah beberapa konsil memang diberlakukan pembatasan pergerakan manusia ya. Cuman di beberapa konsil lainnya tidak diberlakukan pembatasan. Makanya ada sentimen diskriminasi yang Hmm. seperti dilihat di kejadian misalkan di daerah Bondai mereka dengan bebasnya berkumpul-kumpul di outdoor, namun di bagian west, bagian barat seperti Paramata kita nggak boleh sama sekali berkumpul. Oh, beda daerah, beda aturan. Iya betul. Hmm. Kalau dengan program vaksinasinya nih ya, terakhir seperti apa mereka program vaksinasinya? Karena kan tadi juga ada protes ya yang dilakukan oleh warga. Nah, sebenarnya ini kejar-kejaran antara kepentingan ya. Pemerintah itu menawarkan jika sampai dosis 2 dosis mencapai 70% saja dari populasi maka lockdown akan dibuka. Nah, karena itu eh, warga berlomba-lomba untuk vaksinasi agar lockdown itu benar-benar dibuka. Tapi di sisi lain malah ada yang protes ya. Iya, memang sebenarnya yang protes itu karena di tempat kerja dia memang tidak ada seperti mandat ya, apa Mm-mm. harus pakai vaksin gitu. Kalau tidak dipecat. Nah, itu sebenarnya sekarang lagi di-challenge oleh pengadilan. Apakah itu melanggar aturan hak asasi atau tidak gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih update tentang kondisi di sana ya, Mas Iya, Moga. Semoga sehat selalu di Australia. iya, sama-sama Mbak. We'll see you again next time and stay safe, Mas Moga. Iya, sama-sama.